Selamat siang pemirsa, bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan siang ini kita kedatangan tamu, Bapak Ketut Juliarte. Beliau ini adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali yang juga Wakil Rakyat dari Dapil atau Daerah Pemilihan Kelungkung. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Ada yang mau disampaikan mungkin dulu nih sama masyarakat Kelungkung? Swastiastu, masyarakat Kelungkung. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Itu aja. Oke. Gini Pak Ketut. Ini Pilpres sudah lewat. Kita mau main apa nih? Tumben ini kami dapat wawancara sama Bli Ketut nih. Ya, jangan Pilpres lagi lah. Pilpres kemarin sudah putusan MK, Prabowo Gibran Presiden. Sudah benar. Ya. Sekarang pilkada. Sekarang oke. Ini tahapan pilkada sudah mulai jalan nih, ya kan? Nah, sebagai kader Gerindra yang juga wakil rakyat di Kelungkung, gimana Bli Ketut Juliarte melihat landscape pilkada untuk di Kelungkung nih? Ayo, gimana nih? Ya, untuk pilkada Kelungkung. Jadi untuk pilkada Kelungkung, kebetulan kami di Gerindra kan 8 kursi. Ya. Jadi sudah cukup untuk mengusung calon sendiri tentunya. Tapi kata pimpinan kami, Bapak Made Mulyawan Arya Degajah, menyuruh kita tetap berkomunikasi dengan siapa saja. Jadi baik partai KIM dan Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju dan di luar dari KIM itu tersebut. Berarti termasuk dengan PDI Perjuangan yang hari ini masih ya ada dinamika lah ya di pusat berarti ya. Ya. Kita tetap berteman dengan siapapun dan tetap berkomunikasi dengan siapapun. Ya, astungkara nanti di Kelungkung itu bisa otak kosong. Kalau kosong. Oh, berarti sudah ada gejala-gejala nih, mau menggandeng berarti. Oke, berikut. Itu secara umum ya. Nah, sekarang saya tadi tertarik dengan pernyataan Bli Ketut 8 kursi itu dari berapa sebelumnya? Kebetulan kita masih tetap bertahan, 8 kursi tetap bertahan, cuma beda komposisi sekarang. Jadi bedanya di mana tuh? Dulu di Nusa Penida kita mendapat 3 kursi, di Kecamatan Kelungkung 2 kursi, Banjarangan 1, Kecamatan Dawan 2 kursi. Jadi jumlahnya 8 di 2019. Nah, di 2024 ini di Nusa Penida itu 4 kursi, terus di Dawan 2 kursi tetap, Banjarangan 1 kursi, Kecamatan Kelungkung 1 kursi. Nah, Kecamatan Kelungkung itu yang hilang 1 kursi buat kita di Gerindra. Itu untuk di DPRD Kelungkung. Kalau untuk pribadi Anda sendiri dibanding 2019 dengan sekarang naik atau stagnan atau turun nih? Ya, kalau 2019 saya memperoleh suara sekitar 7.543. Oke. Nah, sekarang 2024 ini astungkara naik nih. Jadi naiknya sekarang menjadi 16.046. Itu di atas 100% berarti? Ya, astungkara itu berkat masyarakat. Di Kelungkung, Dapil Kelungkung DPRD Provinsi ada 3 ya? Kan ada 3 kursi. Benar. Yang berdasarkan data kami itu Pak Suwirte dari PDI Perjuangan, Anda dari Gerindra, dan Cokorda Gede Agung dari PDI Perjuangan. Anda ranking berapa? Saya ranking 2. Oh, ranking 2? Ya, ranking 2. Kebetulan di atas saya Pak Nyoman Suwirte, mantan bupati yang baru sedang hangat-hangatnya. Jadi ya beruntung lah saya masih bisa bersaing. Ya, bisa juga bisa juga mempertahankan 1 kursi, bisa menaikkan suara. Jadi pribadi ya? Ya, pupus harapan PDIP ingin menyapu bersih. Kalau untuk Pilpres berapa tuh? Berapa persen? 80 ya. 80-an ya? Yang artinya benar-benar sudah bisa membalik keadaan berarti ya? Iya, benar. Oke, kita dapat poin itu. Balik lagi ke figur Anda sendiri ya.
sepengetahuan kami terutama di media sosial, dan saya juga ikutin lah ya bagaimana pemberitaan terakhir di Kelungkung, nama Anda itu sudah masuk dalam ya kelompok-kelompok yang mulai akan dikontestasikan untuk Pilkada Kelungkung. Nah, bisa diceritain enggak itu gimana ceritanya itu? Pertama mungkin itu dari relawan ya. Oke. Relawan saya, mungkin masyarakat juga, karena masyarakat Kelungkung paling beda ini. Jadi bedanya di mana? Bedanya itu mereka tidak seperti Tabanan. Tabanan yang asal partai bisa. Jadi di Kelungkung itu udah beberapa kali yang diusung oleh partai-partai besar itu tumbang. Belum tentu menang. Ya, belum tentu menang. Nah, kebetulan karena saya dianggap figur yang figur yang baru, terus figur yang baru, belum pernah nyalon, masih baik lah mungkin ya. Masih baik, dilihat masih baik, terus masih seperti kertas lah ya. Iya. Masih baik, terus masih bersih ya, terus merakyat. Jadi kan saya itu tidak pernah ada jarak sama masyarakat. Ya entah saya kemana, saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai pejabat. Ya maksudnya ya makan bareng, ini kerja bareng, gitu. Tidak pernah saya menunjuk tangan, kita tetap mengulur tangan, gitu. Nah, nama Anda itu masuk dalam kandidasi, tetapi itu masih belum jelas ya apakah di posisi 1 atau 2. Ya, ini kan cuma masuknya, oke silahkan melaju ke pilkada. Nah, kalau dari Anda sendiri lebih tertarik yang mana nih? Ya kalau saya sih jujur tertarik bupati. Oh, wah ini Anda pemain baru loh ini. Langsung lompat nih ya ceritanya. Ya, karena kan punya presiden. Punya presiden, pembangunan di Kelungkung itu masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Jadi untuk PAD Kelungkung kan belum bisa membangun Kelungkung dengan sendiri. Apalagi di provinsi dengan defisit sekarang kan belum bisa lah berbuat banyak untuk Kelungkung. Ya, harapan satu-satunya selain menaikkan PAD nanti jika terpilih jadi bupati, menaikkan PAD, di satu sisi kita harus tetap berjuang ke pusat. Nah kebetulan presiden saya Prabowo. Jadi tinggal tunggu dilantik. Iya, saya kader Gerindra kan itu. Nah, itu yang mungkin itu yang jadi referensi masyarakat untuk menaikkan atau misalkan saya memasukkan saya ke nominasi. Kebetulan juga dari sana. Jadi kan dulu mungkin masyarakat Kelungkung tahu saya tuh sering di DPP dulu, artinya jadi ikut di sana lah. Jadi mungkin itu masyarakat di Kelungkung itu berpikirnya bahwa Juliarti itu dekat Prabowo, gampang untuk membangun Kelungkung, itu yang branding yang diembuskan sama masyarakat. Nah cuma kita tidak boleh jumawa gitu. Oke, kita dapat poin itu. Menarik tadi Anda katakan. Tapi tadi Anda mengatakan siap untuk tadi sudah mampu mematahkan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa sapu bersih. Ya. Nah, cuma saya ngelihat secara keseharian Anda itu kan dekat sama Cokorda Gede Agung. Yang dalam hal ini itu adalah kader PDI Perjuangan, satu kantor pula. Ya. Dan saya dengar juga baca juga media sosial nama Anda dijodoh-jodohin nih sama Cok Agung itu. Nah, kalau Anda sendiri posisinya seperti apa menanggapi itu? Ya, menanggapi kan itu sebuah apresiasi, itu aspirasi masyarakat, patut kita apresiasi dan berterima kasih sudah menyaling-nyalingkan, berarti kita masih diperhitungkan. Ada kira-kira nggak nanti ada koalisi merah putih? Itu kan di medsos rame tuh, koalisi merah putih nanti Gerindra sama PDI Perjuangan, betul? Nah ya, dengan siapa saja, dengan siapa saja kita siap. Nah jadi sebelum rekomendasi turun, kita kan bebas untuk
menaikkan elektabilitas, membuat aktivitas, membuat gerakan kayak gitu. Nah, tapi begitu nanti rekomendasi turun, kita wajib untuk mendukung teman saudara kita seperjuangan. Gitu. Oke, kita dapat poin itu. Berarti Anda masih belum mau membuka apakah peluang koalisi Merah Putih itu bisa terjadi atau tidak ya? Karena hari ini mungkin masih ya pasca MK masih ada riak-riak kecil lah ya. Ya mungkin. Itu juga menjadi dasar pertimbangan. Iya enggak sih. Itu saya bukan pemutus itu. Nah, itu kan saya mengikuti aja. Siapapun nanti kita tetap siap mendukung gitu. Baik koalisi ataupun berjuang sendiri-sendiri. Jadi sebagai prajurit kan harus siap bertempur gitu. Oke, kita dapat poin itu. Balik lagi ke figur Anda ya. Jika misalnya Anda itu diberikan kepercayaan untuk direkomendasi entah itu 1 atau 2, apa sih yang Anda bayangkan nanti untuk setelah diberi percayaan itu? Ya, pertama itu yang setelah rekomendasi turun nih Kak. Ya, kita berandai-andai dulu deh. Ya. Jadi pertama itu kita berjuang dulu untuk menang. Berjuang untuk meyakinkan masyarakat agar bisa memenangkan pilkada. Nah, kalau sudah menang, kita fokus membangun Kelungkung agar Kelungkung lebih baik, lebih maju, mencapai Indonesia emas, kan gitu ya. Nah, tapi saya juga punya motivasi tersendiri. Motivasi saya itu karena sekarang di masyarakat Kelungkung itu kan Pak Nyoman Suwirte sebagai bupati terbaik. Ya, saya juga mau tanya itu. Ya. Anda tadi mengklaim akan membuat lebih baik. Tapi yang kami deteksi di media sosial itu kan suara Pak Suwirte itu harum banget namanya itu. Ya. Gimana Anda akan mematahkan itu? Ya, dengan kerja nyata. Jadi baik sebaik-baiknya orang kan pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya ya. Itu yang mesti kita lakukan. Apa yang belum dicapai oleh pemimpin yang terdahulu, kita bisa lakukan, bisa kita wujudkan, bisa realisasikan. Mungkin itu yang bisa mengangkat kita biar dianggap lebih baik ya. Oke, tadi Anda akan lebih baik. Kalau boleh tahu ini apa sih kekurangan Pak Suwirte di mata Anda yang menurut Anda di titik itu Anda akan perjuangkan? Ya, yang belum gini, yang belum terrealisasi, misalnya kayak pelabuhan, air bersih itu belum semua masyarakat. Oh ya, dari Nusa Penida itu Nusa Penida. Jadi dengan saya di Gerindra dan sangat yakin Pak Prabowo pasti bantu masalah air karena fokus program Pak Prabowo itu untuk air bersih. Jadi semua harus teraliri air. Nah, apabila saya direkomendasi dan terpilih, saya akan perjuangkan itu ke Presiden terpilih Pak Prabowo dan saya yakin beliau pasti ACC. Oke, kita dapat poin itu ya. Sekarang gini, kalau dari aturannya, Anda posisi hari ini kan anggota DPRD. Jika kemudian Anda diberi kepercayaan oleh DPP, Anda harus mundur loh sebagai DPR. Maksud saya begini, pertanyaan saya adalah, Anda kan baru berdarah-darah nih, berjuang untuk lolos kembali. Belum duduk, tapi harus mundur untuk suatu kontestasi yang belum tentu Anda menangkan. Gimana Anda menangkap itu? Tidak masalah, karena sebagai prajurit, kalau sudah ditugaskan, kita harus siap untuk berjuang. Nah, agar kita tidak kehilangan itu, kita berjuang agar menang. Jadi sekali direkomendasi, sekali ditugaskan, kita harus tuntaskan dengan kemenangan. Gitu. Ini bentuk optimisme nih, saya suka yang begini. Iya, kan harus yakin dengan apa yang kita jalani. Bagus. Oke, kita dapat poin itu. Secara usia Anda ini kan termasuk muda ya. Sekarang usia berapa? 33. Ya mirip-mirip kayak Gibran lah berarti ya. Usianya mirip-mirip sama Gibran. Yang sekarang mentor saya itu. tinggal hanya soal waktu akan dilantik ya.
Dan salah satu yang kami tangkap di pembicaraan media sosial itu, Gibran itu karena unsur mudanya ya, sehingga bisa di Gen Z ya, di generasi milenial itu, yang secara kuantitas itu sangat besar di pemilu dan pilkada nanti. Pertanyaan saya, dengan posisi itu, kemudaan Anda itu jadi beban atau keuntungan sebenarnya? Wah, bagi saya keuntungan, karena dari pemilih di Kelungkung, dari DPT di Kelungkung waktu ini itu sekitar 167.000. Nah, 49.000 itu pemilih muda. Oke. Pemilih muda, baik yang artinya yang di bawah 35. Ya. Itu yang bisa kita garap nanti. Dan Anda optimis bisa menggarap pasar itu suara yang besar loh itu? Ya, optimis karena kebetulan sekarang ini kan saya bergaulnya di teman-teman itu, saudara-saudara Kelungkung yang umur-umur segitu. Jadi setiap kegiatan STT, saya terus datang, selalu support kegiatan olahraga, kegiatan lomba-lomba, saya terus support mereka dan yakin bisa merebut suara itu. Anda ini muda, ya, muda. Dan kalau bicara pengalaman politik mungkin belum 10 tahun ya. Lantas optimisme Anda itu dibangun dari basis suara yang mana sebenarnya? Dibangun itu dari basis pertama, itu desa saya, terutama kan desa saya pemilihnya sekitar 5.000. Oke. Itu modal awal. Nah, selain itu ada juga basis-basis anak muda, olahraga ini kan ada poli, bakti negara, pesilat itu. Oh, Anda di pesilat juga? Ya, kebetulan gini saya atlet dulu. Atlet silat. Semuanya, silat, balap motor, terus poli, sepak bola. Nah, itu kan olahraga-olahraga yang merakyat. Ya, jadi tahulah mereka. Balap motor resmi apa balap motor liar nih? Odris. Itu dimasukkan ke ke Porda dulu. Oh, Porda ya. Saya mewakili sekitar 2 kali kayaknya. Wakili aja apa ada prestasinya? Belum beruntung. Ternyata belum beruntung pemirsa. Tapi paling tidak sudah pernah mewakili Kelungkung ya? Iya, tapi kalau yang suksesnya kan di pencaksilat itu. Ya sempat lah perunggu, perak gitu. Di Porseni ya. Oh, masih di Kelungkung berarti ya. Ya oke, kita dapat poin itu ya. Satu hal yang kami lihat di Kelungkung itu karena dia ada daratan dan ada kepulauan. Itu biasanya calon itu selalu memperhatikan komposisi antara daratan dan kepulauan. Itu kan yang dulu, ya kan? Untuk ke depan ini pola yang sama akan dilakukan nggak? Iya pasti. Kalau saya pilih iya sama, karena bagaimanapun masyarakat Nusa Penida itu harus ada wakilnya. Kan sudah ada di DPRD. Iya, tapi kan harus, karena Nusa Penida ini adalah telur emas. Nah, yang sedang berkembang ya wajib mereka harus ada harus ada wakilnya dari Nusa Penida. Karena masyarakat di Nusa Penida itu juga butuh wakil untuk memperbaiki daerahnya. Oke, saya potong sedikit. Selama ini bukankah ketika seorang itu menjadi kepala daerah, dia kan tidak bisa berpikir berkotak-kotak begitu dong? Itu kan sepertinya Anda ingin mengatakan bahwa masih pola pikir terkotak-kotak. Ya, enggak mengkotak-kotak, tapi wajib ya. Kalau saya sendiri sih wajib untuk ada wakil dari Nusa Penida. Selain untuk mendulang suara, tapi mereka harus wajib juga untuk diajak berpikir membangun Nusa Penida. Apakah tidak cukup di DPRD mungkin yang selama ini Anda lihat itu? DPRD legislatif. Jadi harus ada eksekutornya. Oh ya. Jadi nggak bisa cuma ngomong-ngomong aja ya? Harus ada eksekusinya ya? Harus ada yang eksekusi. Oke. Meskipun tadi Anda di awal bilang Gerindra sudah bisa mengusung sendiri. Tetapi kan
pilkada itu tidak identik linier, baik antara pileg dan pilpres. Saya masih penasaran ya, meskipun sudah bisa mengusung sendiri, di bayangan Anda atau mungkin di Partai Gerindra itu, siapa sih yang kira-kira akan diajak nih? Kalau seandainya koalisi, ya ini kan berpikir koalisi ya. Ya. Seandainya koalisi ya pasti juga. Kalau bupatinya Nusa Penida, wakilnya Kelungkung. Kalau bupatinya di Kelungkung, wakilnya Nusa Penida, ya biasa sih seperti itu biasanya. Nah terus yang saya belum berpikir nih siapa yang masih diajak kan, karena belum ya, kecuali direkomendasi baru bisa berpikir ini kita ajak gitu. Nah untuk sementara ya itu berpikir, kalau saya seandainya direkomendasi dari bupati ya mesti cari wakilnya di Nusa Penida. Ya benar. Balik lagi, meskipun suasana hari ini masih kurang harmonis antara Koalisi Indonesia Maju yang Gerindra di dalamnya dengan koalisi yang dibangun oleh PDI Perjuangan, atau koalisi yang dibangun perubahan yang dimotori oleh Nasdem itu kan. Kalau ngelihat peta di Bali hari ini, masyarakat kita ini kan sebenarnya kekerabatannya tinggi. Ya. Apakah itu tidak akan jadi bahan pertimbangan nanti untuk membangun koalisi dengan PDI Perjuangan? Tidak, jadi gini, kita di DPP kan sudah jelas, jadi kita tinggal tunggu perintah kan gitu. Nah perintahnya ini belum, apakah kita ini, jadi kita mengikut apa yang diperintahkan oleh DPP. Nah DPP juga ada pertimbangan bahwa tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing, itu yang ditekankan. Tapi masalah koalisi atau enggak, saya nggak tahu itu. Ya. Nanti kan ada Pak Ketua DPD saya, ada DPP yang nanti gitu. Oke, kita dapat poin itu. Sepertinya Anda masih bertahan ya untuk tidak membuka itu terlalu jauh. Ya. Oke, kita dapat poin itu. Sekarang balik lagi ke pribadi Anda ya. Anda itu muda, tapi dari catatan suara kan ada peningkatan yang signifikan. Ya terlepas itu ada efek ekor jas atau koktail efek dari pilpresnya Pak Prabowo, tapi kan tidak bisa dipungkiri Anda pasti kerja keras di bawah untuk mendapat kenaikan sampai berapa tadi? 16.000 ya? 16.000. Yang saya ingin tahu itu posisi Anda ini kader baru, dan yang meroket itu rentan jadikan ini loh, ancaman loh. Gimana Anda nanggapi potensi-potensi ancaman itu? Yang penting apa namanya? Yang penting kita tetap berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk partai. Kita dibesarkan oleh partai, ya kita harus berbuat juga untuk partai, menjaga nama baik, minimal menjaga nama baik partai lah. Nah, ancaman itu pasti ada, baik di internal maupun eksternal, tidak dipungkiri itu bagus. Tapi ya kita harus tetap tetap baik dengan siapapun. Jadi kita harus tetap bersatu kalau bisa, tetap bersatu sama-sama kader. Oke, kita dapat poin itu. Saya masih pengen mengulik lagi. Ada salah satu senior di Gerindra yang juga disebut-sebut ingin maju dalam kandidasi di pilkada itu. Ya. Anda, maaf bisa katakan ya pemain baru nih. Gimana Anda nanggapin itu nanti ngelawan senior-senior? Iya, itu kan ya senior, kita tetap hormat sama senior. Tapi di saat kita berjuang, ya kita berjuang, yang penting tidak ada saling menjelekkan, tidak ada black campaign atau yang lain-lain, tapi pada intinya saya siap berjuang, bersaing dengan siapa saja. Nah kebetulan kan sekarang ini kan belum bagus. Nah jadi ya kita terus turun ke masyarakat, terus gerak. Jadi kan nanti DPD, DPP itu kan ada penilaiannya pasti survei. Ya kalau kita udah bagus kalau kita udah dibagus di masyarakat dan survei naik, ya kan nggak bisa dipungkiri juga itu. Meski secara praktek kan begini,
terlepas apa retorikanya, yang namanya persaingan itu kan pasti akan ada residu nantinya itu. Iya. Ya kan? Gimana tuh? Nanti ya tuh. Kan pasti ada residu juga. Oh, kemarin saya saingan sama dia gitu kan. Apalagi senior itu. Gimana tuh Pak? Beli Ketut menanggapi itu? Nah, tanggapin santai dan senyumin aja. Kalau bisa dijogetin gitu kan. itu yang diajarkan sama Pak Prabowo kan gitu. Yang penting ya berjuang aja. Kita nggak boleh bergantung dengan siapa saja selain diri kita. Jadi juga selalu diajarkan seperti itu. Fokus memperbuat baik dengan masyarakat dan berbuat sama partai. Jadi itu poinnya, dan loyalitas yang paling penting. Loyalitas kita kepada pimpinan. Nah. Oke, saya masih ada satu pertanyaan ya. Berkaca dari sebelumnya, ketika Pak Jokowi sudah jadi presiden saja, Kelungkung itu calonnya kalah loh dari PDI Perjuangan. Gimana nih nanti ke depannya? Kan bisa saja terjadi perubahan meskipun presidennya Pak Prabowo, tapi di bawah belum tentu kayak begitu. Gimana Pak Beli Ketut menanggapi itu? Iya benar seperti itu, tapi perlu saya tekankan, masyarakat Kelungkung cerdas, sudah cerdas sekarang itu. Jadi banyak sekarang yang bilang agar pembangunan lancar. Pembangunan di Kelungkung lancar ya pilih pemimpin yang punya relasi ke pusat. Nah, itu yang jadi pertimbangan masyarakat Kelungkung gitu. Dan waktu ini masyarakat Kelungkung itu di hasil rilis survei ya, tapi saya nggak sebutkan itu. Itu menginginkan pemimpin yang baru. Bukan Pak Baru ya? Bukan nggak tahu. Jadi menginginkan pemimpin baru. Nah, ya mungkin saya dianggap masuk ke sana kan, makanya diganda, ada yang masang baliho, ada yang masang ini, masang itu kan, yang ngepost terus entah siapa itu nggak tahu. Saya disanding-sandingkan dengan siapa-siapa saya nggak tahu, tapi tetap saya berterima kasih. Oke, bisa dibocorkan lebih detail lagi nggak tadi hasil surveinya tuh? Bisa dibocorkan lagi dikit? Ya, hasil surveinya itu waktu ini ya, itu sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres itu dulu udah jauh 2 tahun yang lalu kayaknya saya dikasih bocoran itu bahwa yang menginginkan masyarakat Kelungkung menginginkan pemimpin yang baru gitu aja. Ini beneran hasil survei atau Anda sebenarnya sedang gertak-gertak yang senior-senior ini? Survei. Oh, beneran survei ya? Bener. Bukan dalam rangka pesewar nih ya? Bukan ya? Bukan. Promosi dikit mulai lah. Gitu. Oke, kita dapat poin itu. Nah, satu lagi deh. Tadi saya tertarik ketika Anda mengatakan dengan perubahan-perubahan. Pak Suwirto balik lagi ya. Saya tidak tahu di Kelungkung sebenarnya, tetapi kan kita merekam dari apa yang dikatakan di media, termasuk di media sosial. Bahwa Kelungkung itu sejak era beliau ketika dibandingkan eranya Pak Chandra yang menjadi bupati itu jauh banget. Artinya harus ada sesuatu yang baru sehingga bisa membuat jika Anda misalnya jadi suksesor yang ke depan, harus bisa mengangkat diri itu lebih dari itu. Nah, yang Anda bayangkan, saya balik lagi deh, saya ingin lebih detail lagi. Yang Anda bayangkan itu apa sih? Bisa sampai, saya bisa lebih bagus nih dari Pak Suwirto. Sekaligus sebagai closing statement. Ya, keyakinan saya agar lebih bagus sama Pak Suwirto kan gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan kan gitu, agar bisa lebih bagus dari beliau. Nah, yang mesti kita lakukan, apa yang dilakukan oleh beliau, kita harus lebih melakukannya. Jadi sentuhan kita kepada masyarakat, respon kita kepada masyarakat, terus menangani masalah yang ada di Kelungkung, menaikkan PAD di Kelungkung, melakukan hal-hal yang belum terrealisasi oleh Pak Nyoman Suwirto. Ada yang kurang dari Pak Nyoman Suwirto,
Suwirte, program-program beliau yang kurang, itu yang harus kita lakukan agar lebih baik, agar lebih mengenal kepada masyarakat. Jadi yang saya inginkan itu pertama, begitu saya sebagai bupati misalnya ya, itu yang mesti saya pikirkan adalah dua penting. Jadi pelabuhan sama air bersih. Pertama air bersih dan dua pelabuhan. Karena masyarakat Nusa Penida ini, karena saya sayang sama masyarakat Nusa Penida, harga barang di daratan sama Nusa Penida itu jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena itu mobilisasi ke sana itu jauh ada ongkos ya, ada ongkos. Dan di Padang Bayi itu dia dapat jadwal dua kali kayaknya. Bisa ngantri itu seminggu. Itulah yang bikin barang mahal di sana. Jadi kalau saya seandainya bisa menjadi bupati suatu saat ya, nggak sekarang mungkin nanti ya, kan nggak tahu, kita tetap berusaha lah. Nah itu yang mesti kita kerjakan bagus agar bisa sama harganya, minimal lah sedikit lah, kan nggak apa-apa ya. Kayak semen nih misalnya, di sini 60, di sana bisa 140, 120 gitu. Sampai 100%? Iya, gitu. Makanya itu yang saya pikirkan. Kedua, air bersih juga bagus. Air bersih itu sangat penting. Jadi perbedaan kita sama masyarakat Nusa Penida itu beda jauh. Di Nusa Penida itu mereka tinggalnya di gunung, tinggalnya di bukit nih ya, ada ya, nggak semua sih, ada yang tinggalnya di bukit, tidak ada air, dan mencarinya ke bawah, dia mengangkut dan harganya mahal. Kadang-kadang ada yang beli setangki itu sebulan bisa dia ngabisin uang 1 sampai setengah juta, ya 1,5 juta. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi saya yakin, itu keyakinan saya, apabila saya bisa mengaliri seluruh masyarakat Kelungkung air bersih, itu poinnya pasti saya dikenang, pasti dianggap lebih baik daripada Mas Suwirte. Gitu. Oke, kita dapat poin itu dan sekaligus closing statement. Tapi mungkin agak usil-usilan, itu bukan karena ada misi pribadi ya, karena Pak Suwirte mantan Gerindra, bukan karena itu juga. Bukan. Saya ingin lebih baik daripada beliau. Oke, berikut kita dapat poin itu. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Berikutut Juliarte atau Keju ya biasanya dipanggil ya. Berikutut Juliarte. Cheese. Jadi karena kalau dibilang Keju itu cheese ya, senyum deh. Beliau ini salah satu generasi muda dari Dapil Kelungkung yang hari ini masih menjadi ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali. Matur suwun semua nih Berikutut atas bincang-bincangnya, semoga sukses. Semua bagus. Jangan lupa kami nanti diundang lagi kalau sudah dapat rekomendasi ya. Siap. Deal. Oke, demi pemirsa.